Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Besuni dengan NIM 200491103x12. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian untuk mencari sebuah derajat keanggotaan menggunakan metode Gaussian MF. Yang pertama ini ada catatan penting untuk Gaussian MF, yang mana pada Gaussian MF itu terdapat S, C, dan S pada grafiknya. Yang C berarti adalah mean atau rata-rata, kemudian yang S adalah standar divariasi. Kemudian untuk rumusnya adalah seperti ini: setengah min setengah X min C per S kuadrat. Kemudian apabila X yang dicari terdapat pada titik C, maka nilainya mu X nya adalah 1. Langsung aja kita masuk ke penerapan contoh soal yang pertama. Yang pertama ini terdapat sebuah input permintaan dan input persediaan dan output produksi. Yang dicari adalah X nya dengan merupakan input permintaan adalah 1500 dan Y sebagai input persediaan adalah 900. Pada X nya diketahui mu X pada D yang di sini itu adalah 0, dikarenakan yang dicari X nya adalah pada 1500 dan 1500 tidak masuk ke dalam grafik D. Begitu pula dengan S, sama juga seperti itu. Kemudian yang terakhirnya adalah pada B. Pada B 1500 tepat berada di titik min-nya atau di C-nya, yang berarti nilai pada mu X pada B itu adalah 1. Kemudian yang selanjutnya adalah persediaan. Persediaan juga sama. Pada D itu tidak ada, maka 0. Pada S juga tidak ada, maka berarti 0. Dan kemudian mu pada B itu adalah 1 karena pas berada di titik min-nya, sebagaimana mestinya sudah dijelaskan saya sebelumnya. Kemudian untuk contoh soal yang selanjutnya, yang kedua, itu terdapat 5 buah grafik yang dibagi masing-masing sebagai berikut. Ada pada input jar itu ada SD, D, S, J, dan SJ. Kemudian pada input kecepatan ada SP, P, S, C, dan SC. Yang mana untuk menentukan nilainya tadi kan ada variabel X, C, dan S. Di sini sudah ditentukan. Untuk S-nya adalah 50, C-nya adalah 1. Dan untuk kecepatan adalah S-nya adalah 5 dan C-nya adalah 1, juga sama. Maka dicarilah untuk yang pertama itu pada di 600. Di 600 itu dan X-nya 600 dan Y-nya adalah 0. Untuk di 600 yang pertama itu mu X-nya pada SD itu adalah 0 karena tidak mencakup 600. Kemudian di D yang selanjutnya adalah 0 juga sama. Kemudian di S karena pas berada di titik C-nya S, grafik S, maka nilainya adalah 1 dan J adalah 0 dan SJ juga 0. Kemudian untuk Y-nya itu 0 karena sudah berada di 0, maka mu pada semua kondisi SP, P, C, dan SC adalah 0 semua. Kemudian yang selanjutnya adalah pada X dan Y-nya, X-nya 200 dan Y-nya adalah 10. Nah, berhubung mu X pada SP itu pas 200 sebagaimana mestinya di sini, maka nilainya pada SD adalah 1. Kemudian pada nilai D, S, J, dan SJ adalah 0 karena tidak mencakup. Kemudian yang selanjutnya adalah pada Y-nya 10. Nah, pada Y10 itu dilakukan perhitungan menggunakan rumus yang telah tadi kita sebutkan sebelumnya. Untuk kita masukkan saja, nilainya adalah E setengah, nilai X-nya adalah 10. Kemudian nilainya maksud saya. Kemudian adalah min C sebagaimana mestinya di sini sebelumnya dijelaskan. C-nya sudah ditentukan di awal. C-nya adalah 1. Kemudian adalah S-nya adalah 5. Kemudian dilakukan
perhitungan dibagi 1,8 terus dikuadratkan menjadi 3,24, kemudian dibagi 2 menjadi 1,26. Kemudian dimasukkan ke dalam E, yaitu 1/1,62 per 200, sehingga dibalik sehingga menghasilkan 123,45 adalah nilai dari derajat keanggotaan pada grafik SP. Kemudian yang selanjutnya pada grafik P, S, C, dan SC itu adalah 0 karena tidak mencakup. Kemudian yang terakhir adalah ketika X sama dengan 30 dan Y sama dengan 0. Pada X sama dengan 30 itu mu X pada SD itu dilakukan perhitungan sebagaimana rumus yang telah ditentukan tadi sebelumnya. Kita masukkan saja nilainya karena sudah diketahui nilai S, nilai C-nya di atas di sini. Di sini langsung aja kita lihat bahwa yang dicari adalah 30. Kita masukkan 30 min 1 per 50 dikuadratkan sehingga E min setengah 0,58 dikuadratkan menjadi 0,3364, kemudian dibagi 2 menjadi 0,1682, kemudian diubah dari E menjadi 1/0,1682 per 200 sehingga dibalik sehingga menghasilkan 1189,06. Dan pada titik D, S pada grafik D, pada grafik S, pada grafik J, dan pada grafik SJ itu adalah nilainya 0 karena tidak mencakup. Begitu pula pada mu Y-nya, karena Y-nya yang diketahui adalah 0 dan selanjutnya tidak mencakup di grafik manapun, maka nilainya adalah 0 juga, sama seperti pada poin A yang pertama di sini. Mungkin itu saja penjelasan terkait penyelesaian menggunakan metode Gauss MF. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.